إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ambad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami akan menghadirkan kajian ilmiah live bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhallahu Ta'ala dari pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Seperti apa dan bagaimana, kita simak kurang lebih kajian ini 1,5 jam ke depan. Bagi Anda yang bertanya silahkan di nomor berikut ini 0218236543 via telepon, maupun Anda bisa mengirimkan via pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan dan melakukan amalan-amalan ketaatan di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali. Bulan yang paling mulia, sehingga amalan-amalan di dalamnya menjadi amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat yang dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kajian terakhir kita sampai pada masalah apa yang sebaiknya dilakukan di malam Jumat dan di hari Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum sholat Jum'ah dan masalah-masalah yang setelahnya. Hukum sholat Jum'ah
adalah fardu ain. Ini wajib untuk dijalankan oleh setiap orang. Hanya saja ada kriteria yang harus terpenuhi agar agar salat Jum'ah menjadi wajib bagi setiap orang. Kita katakan bahwa salat Jum'ah diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf maksudnya dia telah mendapatkan beban syariat. Dia telah mendapatkan kewajiban-kewajiban syariat. Mukallaf adalah orang yang mengumpulkan dua kriteria. Kriteria yang pertama, dia mencapai usia baligh. Kriteria yang kedua, dia akalnya sehat. Dia berakal sehat dan sudah mencapai usia baligh. Itulah mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf diwajibkan untuk menjalankan salat Jum'ah, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Yang dikecualikan oleh dalil di antaranya anak kecil, karena dia masih belum punya kewajiban. Yang kedua, perempuan. Perempuan tidak wajib menjalankan salat Jum'ah. Yang ketiga, hamba sahaya. Budak, ya. Hamba sahaya atau budak. Ini tidak ada kewajiban untuk melakukan salat Jum'ah. Yang keempat, orang yang sakit, ya, tidak punya kewajiban untuk salat Jum'ah. Kemudian yang kelima, orang yang sedang dalam keadaan safar, melakukan perjalanan jauh. Ini tidak wajib salat Jum'ah. Kemudian yang keenam, orang-orang yang memiliki udzur atau halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, inilah orang-orang yang dikecualikan oleh dalil. Sehingga mereka tidak berkewajiban menjalankan sholat Jum'ah. Walaupun kalau mereka menjalankan sholat Jum'ah, maka sholatnya sah. Ya, jadi itu berkaitan dengan syarat wajibnya, bukan syarat sahnya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita mengikuti sholat Jum'ah, maka sholat Jum'ahnya sah. Sehingga dia tidak diwajibkan untuk sholat zuhur. Tapi kalau mereka meninggalkan sholat Jum'ah, maka ya tidak mengapa. Dan dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, kaum wanita kalau menjalankan sholat Jum'ahnya sah. Sehingga mereka tidak wajib sholat zuhur. Tapi kalau mereka tidak sholat Jum'ah, ya tidak masalah karena memang tidak wajib. Tapi wajib menggantinya dengan sholat zuhur. Hal ini berlaku pada hamba sahaya, berlaku pada orang yang sakit, ini berlaku pada orang yang sedang melakukan safar jauh, dan juga orang-orang yang memiliki uzur yang syar'i yang lainnya. Tapi ini tidak berlaku pada mereka yang belum mukallaf. Ya. Misalnya anak kecil. Anak kecil tidak wajib sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah
sah sholat Jum'ah. Selama dia sudah tamyiz, ya sudah mumayyiz. Umur 7, kira-kira umur 7 ke atas. Sampai usia balik, itu mumayyiz. Tapi kalau dia tidak menjalankan sholat Jum'ah, karena dia belum mukallaf, dia pun tidak ada kewajiban untuk sholat zuhur. Walaupun sebaiknya tetap sholat zuhur. Ya, wallahu a'lam. Apa yang menunjukkan bahwa sholat Jum'ah itu wajib? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila salat Jum'ah dikumandangkan, apabila azan salat Jum'ah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya adalah menghadiri salat Jum'ah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin apabila azan salat Jum'ah telah dikumandangkan untuk bersegera menghadiri salat Jum'ah. Dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menghadiri salat Jum'ah. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat Jum'ah. Dan ancaman tidaklah datang kecuali pada tindakan meninggalkan yang diwajibkan. Ketika ada ancaman, ya berarti ada sesuatu yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Pada pelanggaran syariat. Kalau ada ancaman, ya pasti karena pelanggaran syariat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at au la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari kebiasaan mereka meninggalkan salat Jum'ah. Kalau tidak demikian, maka hati-hati mereka akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikunci maksudnya ditutup dari hidayah. Sehingga mereka akan sulit mendapatkan hidayah. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian setelah itu mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang meninggalkan salat Jum'ah. Dan ini menunjukkan bahwa menjalankan salat Jum'ah itu diwajibkan. Dan kewajibannya atas setiap muslim yang mukallaf. Ya, atas setiap muslim yang mukallaf. Tadi ada orang-orang yang dikecualikan oleh dalil. Para ulama telah sepakat. Mereka telah berijma' bahwa salat Jum'ah itu diwajibkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya.
Dan sholat Jum'ah itu ya harus hadir. Harus hadir di tempat sholat Jum'ah ditegakkan. Tidak boleh ya sholat Jum'ah secara online. Sebagaimana pernah digaungkan oleh sebagian kelompok Islam. Jum'ah itu dari akar kata berkumpul. Iya, kita harus berkumpul, kita harus hadir di tempat di mana sholat Jum'ah itu ditegakkan. Berkumpul secara fisik. Kalau misalnya tidak bisa berkumpul secara fisik, ya tidak ada sholat Jum'ah. Kalau karena uzur, karena halangan yang dibenarkan oleh syariat, berarti diganti dengan sholat zuhur. Bukan sholat Jum'ah lagi. Karena sholat Jum'ah itu harus hadir. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju zikrullah. Bersegeralah kalian menuju tempat sholat Jum'ah. Jadi tidak boleh ya dengan online. Karena di situ tidak ada makna kehadiran. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan ada orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban sholat Jum'ah. Di antaranya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan hadisnya dinyatakan hasan oleh sebagian ulama. Rasulullah SAW menyabdakan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin illa arba'ah. Jum'ah itu diwajibkan kepada setiap orang yang sudah baligh, kecuali 4 orang. Abdun mamluk. Yang pertama, hamba sahaya, budak. Awim ra'atun. Yang kedua, seorang perempuan. Au sabiyun. Yang ketiga, anak kecil. Au maridun. Yang keempat, orang yang sakit. Ini menunjukkan ada pengecualian dalam kewajiban sholat Jum'ah. Ada juga hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alaihi al-jum'ah yawmal jum'ah illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamluk. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada kewajiban salat Jum'ah di hari Jum'ah, kecuali orang yang sakit atau orang yang sedang safar, musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, atau seorang wanita, atau anak kecil, atau hamba sahaya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara yang dikecualikan dari kewajiban salat Jum'ah adalah mereka yang punya halangan yang dibenarkan oleh syariat atau uzur syar'i. Termasuk di antara uzur syar'i, ya, ketika keadaan sangat dingin sekali, sehingga ketika seseorang berangkat untuk sholat Jum'ah membahayakan jiwa dia, ya, membahayakan kesehatan dia karena saking dinginnya. Begitu pula ketika ada hujan, ya,
ketika ada hujan cukup deras, kita dibolehkan untuk tidak berangkat ke masjid. Dan itu termasuk di antara uzur syar'i. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah persiapan untuk sholat Jumat. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bersiap-siap menuju sholat Jumat. Ini bukan keharusan ya. Di sini amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan ketika kita akan menuju sholat Jumat. Yang pertama, mandi sholat Jumat. Mandi sholat Jumat. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum mandi sholat Jumat. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Mandi hari Jumat, ya maksudnya mandi untuk sholat Jumat ya. Mandi hari Jumat itu maksudnya mandi untuk berangkat ke sholat Jumat. Itu diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, ya. Mandi hari Jumat itu diwajibkan kepada setiap muslim yang sudah baligh. Ya, ada kata-kata wajibun, diwajibkan. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ah, idza jaa ahadakumul jum'ah, idza jaa ahadukumul jum'ata, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di sini ada perintah untuk mandi bagi orang yang mendatangi salat Jumat. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Baik. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Dan ini juga pendapat yang disebutkan dalam kitab yang menjadi rujukan kita, Sahih Fiqh Sunnah. Kemudian hadis yang terakhir kita sebutkan, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Ini menunjukkan bahwa apabila seseorang punya uzur atau seseorang tidak pergi ke sholat Jumat, maka dia tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan untuk mandi hari Jumat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Berarti kalau tidak mendatangi salat Jumat, ya tidak ada syariat itu. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu disunnahkan. Ini pendapat yang secara tegas disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berdalil dengan ijma' para sahabat. Ya, beliau berdalil dengan ijma' para sahabat. Dulu di zaman
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, pernah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu telat datang di sholat Jumat. Kemudian diingkari oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kenapa engkau baru datang di saat ini? Kemudian sahabat Utsman radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau juga belum mandi. Beliau juga belum mandi. Ternyata sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkari hal tersebut. Ya, tidak mengingkari hal tersebut. Tidak mewajibkan kepada sahabat Utsman untuk mandi dulu. Itu menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang mandi hari Jumat itu diwajibkan. Karena kalau diwajibkan, harusnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengharuskan sahabat Utsman untuk mandi dulu. Harusnya ada sahabat-sahabat yang lain yang mengingkari hal tersebut. Ternyata hal tersebut tidak terjadi. Ini menunjukkan pandangan para sahabat itu bahwa mandi sholat Jum'ah itu tidak wajib. Adapun hadis yang mengatakan bahwa mandi hari Jumat itu wajib, ya bahasa hadisnya wajibun ala kulli muslimin muhtalim, diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjawab bahwa yang dimaksud dengan kewajiban di situ adalah kewajiban dalam adab. Ya, kewajiban secara akhlak, kewajiban secara tata krama. Karena orang yang berangkat menuju sholat Jum'ah itu akan berkumpul dengan banyak orang. Kalau keadaan dia lusuh, berkeringat, bau, ya, maka ini akan dianggap sangat buruk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka secara adab dia harusnya mandi dulu. Ya. Secara adab dia harusnya mandi dulu. Baik. Dari dua pendapat ini, wallahu taala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Tapi kita harus hati-hati pada masalah-masalah yang seperti ini. Karena ada yang mewajibkan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Untuk kehati-hatian. Ya, untuk kehati-hatian. Kalau misalnya sudah terpaksa, keadaan memaksa kita untuk tidak mandi, waktunya mepet atau tidak dimudahkan untuk sampai ke toilet atau ke kamar mandi, maka tidak mengapa apabila kita sholat Jum'ah tanpa mandi dulu. Tidak dikatakan kita berdosa. Tapi kalau keadaannya normal, keadaannya mudah, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk meninggalkan mandi sholat Jumat. Karena adanya pendapat yang mewajibkan menunjukkan bahwa amalan ini itu sangat dekat dengan kewajiban. Dan ketika sangat dekat dengan kewajiban, tidak layak sekali untuk ditinggalkan. Karena pahalanya tentunya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada permasalahan yang juga sering disinggung oleh para ulama. Bagaimana kalau seseorang di hari Jum'ah dia punya hadas besar, junub, ya, dan dia juga akan berangkat sholat Jum'ah.
Ini sering diangkat oleh para ulama yang mewajibkannya. Karena di sini ada dua kewajiban yang berkumpul. Yang satu mandi salat Jum'ah, yang satunya lagi mandi karena junub. Dua kewajiban yang berkumpul di sini. Ada yang mengatakan satu kali mandi sudah cukup untuk dua kewajiban itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, ya maksudnya mayoritas ulama dari yang mewajibkannya. Jadi mayoritas ulama yang mewajibkan itu mengatakan satu mandi sudah cukup. Sebagian ulama seperti Syalbani rahimahullah, ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan harus dua kali mandi. Harus dua kali mandi. Jadi mandi junub, selesai mandi junub, mandi untuk sholat Jum'ah. Harus dua mandi. Kenapa? Karena dua kewajiban. Adapun bagi para ulama yang mengatakan bahwa mandi sholat Jum'ah itu sunnah, maka tidak ada masalah sama sekali bagi mereka untuk mengumpulkan amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Amalan wajibnya tadi mandi karena junub. Amalan sunnahnya mandi untuk sholat Jum'ah. Ya tidak ada masalah sama sekali bagi para ulama tersebut. Taib. Yang berikutnya, termasuk di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum berangkat ke salat Jum'ah adalah memakai parfum. Ya, memakai parfum. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ar-rajulu yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi di hari Jum'ah. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dan dia melakukan amalan bersuci sesuai kemampuan dia. Wa yaddahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak dari minyaknya. Minyak di sini maksudnya minyak rambut. Wa yamassu min tibi baitihi, dan dia menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansatu ansata yunsitu thumma yunsitu idza takallama al-imam. Ya, kemudian dia keluar dari rumahnya dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk untuk menunggu sholat Jum'ah, duduk di masjid untuk menunggu sholat Jum'ah. Kemudian dia sholat, ya, beberapa rakaat yang ditakdirkan untuk dia. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini di sini disebutkan wa yamassu min tibi baitihi, dan dia menggunakan parfum yang ada di rumahnya. Ini menunjukkan ya bahwa memakai parfum, memakai wewangian ketika akan berangkat sholat Jum'ah itu disunnahkan. Namun ada pengecualian juga di sini. Dikecualikan dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang sedang ihram
Orang yang sedang ihram. Kalau kita sedang ihram dan kita ingin menjalankan sholat Jum'ah, maka tidak ada sunnah ini. Karena memakai parfum itu menjadi pantangan bagi orang yang sedang ihram. Dikecualikan yang kedua, ya, pengecualian yang kedua adalah bagi seorang wanita. Seorang wanita, ya, juga tidak diperkenankan untuk memakai parfum ketika pergi ke masjid. Kecuali ya kalau misalnya ada parfum untuk menghilangkan bau badannya saja. Untuk menghilangkan bau badannya saja. Misalnya seorang wanita ada yang punya bau badan. Kalau tidak pakai parfum untuk menghilangkan bau badan tersebut, maka akan sangat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya ada parfum yang dia tidak mengeluarkan bau tapi bisa menghilangkan bau, maka boleh bagi wanita yang demikian untuk menghilangkan baunya dengan parfum tersebut. Ya karena untuk menghindarkan dirinya dari tindakan mengganggu orang lain. Tentang hadis yang melarang seorang wanita memakai parfum, maka di sini ada hadis dari Zainab Ats-Tsaqafiyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Idza syahidat ihdakunna al-'isha wa fi riwayah al-masjida fala tatayyab tilkal lailah." Apabila salah seorang dari kalian pergi ke salat Isya, dalam riwayat yang lain disebutkan pergi ke masjid, maka jangan sampai dia memakai parfum di malam itu. Jangan sampai dia memakai parfum di malam itu. Walaupun perginya ke masjid, ya, jangan memakai parfum. Ya, ada larangan seperti ini. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus memperhatikan hal ini. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah parfum ini. Termasuk di antara amalan yang disunahkan ketika kita akan berangkat salat Jum'ah adalah memakai siwak. Ya, memakai siwak. Intinya adalah membersihkan mulut dan gigi, ya. Membersihkan mulut, gigi, lidah, ya, dari kotoran-kotorannya. Inilah bersiwak dengan alat apapun. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menggunakan kayu arak namanya, ya. Kayu arak ini sebenarnya dia sebenarnya akar, ya. Akar dari pohon arak. Dan akar tersebut ada rasa minnya. Ada rasa segarnya. Dan akar itu lembut, ya. Memang sangat cocok untuk membersihkan gigi. Ya, subhanallah, Allah menciptakan, ya, akar yang demikian. Akar ini kalau dibuka, ya, dia menjadi berserabut, ya. Sehingga bisa untuk membersihkan gigi dengan baik. Seperti pasta gigi, seperti alat gosok gigi, ya. Seperti sikat gigi. Bulu-bulunya, ya, ada bulu-bulu seperti itu. Walaupun tidak sehalus bulu sikat gigi. Tapi akar itu kalau dipakai untuk menggosok gigi, itu akarnya menjadi seperti ada bulu-bulunya.
Di zaman dulu, orang bersiwak dengan itu. Walaupun ada yang bersiwak dengan kayu. Jadi kalau kayu siwak itu dari akarnya. Rantingnya pohon arak pun ada yang menggunakannya untuk bersiwak. Tapi rantingnya itu biasanya lebih kasar, ya, lebih keras. Jadi kurang cocok ya untuk membersihkan gigi. Ya, kalau tidak terbiasa, gusi-gusinya bisa pada berdarah, ya, karena memang tidak sehalus akarnya. Di zaman kita masih bisa memakai kayu arak tersebut, tapi kita juga bisa pakai sikat gigi. Ya, pakai sikat gigi itu amalan bersiwak. Pakai sikat gigi itu termasuk amalan bersiwak. Karena maksud dan tujuannya sama. Hanya beda alatnya saja. Maksud tujuan bersiwak itu apa? Membersihkan gigi, mulut, lidah, dari kotoran-kotorannya. Dan itu bisa dilakukan dengan sikat gigi. Bahkan ya bisa jadi dengan memakai sikat gigi dan pasta gigi, bersihnya itu lebih kuat, ya, lebih bersih daripada hanya memakai kayu arak saja. Baik. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa ketika seseorang akan berangkat sholat Jumat, itu disunahkan untuk bersiwak. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jum'ah itu diwajibkan kepada setiap orang yang baligh. Wa ayyastanna, dan hendaklah dia beristinan. Hendaklah dia melakukan apa? Istinan. Istinan adalah dalkul asnani bisiwak. Istinan itu intinya membersihkan gigi dengan siwak. Ya, bersiwak itu. Wa ayyamassa tiban in wajad. Dan hendaklah dia menggunakan parfumnya apabila dia mendapatkannya. Termasuk di antara yang menunjukkan dianjurkannya bersiwak ketika akan berangkat salat Jumat adalah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk melakukan siwak. Aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Dan termasuk di antara sholat Jumat. Maka ini menunjukkan bahwa bersiwak sebelum berangkat sholat Jumat itu dianjurkan. Yang berikutnya, termasuk di antara amalan yang disunahkan untuk kita lakukan sebelum berangkat sholat Jumat adalah memakai pakaian yang paling bagus, yang paling indah, yang paling afdal adalah pakaian yang berwarna putih. Cari pakaian kita yang
warnanya putih yang paling bagus. Pakai di hari Jumat. Ini ya sesuatu yang sangat dianjurkan. Baik. Di antara dalil dari amalan ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Keduanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, "Man ightasala yaumal jum'ah wa labisa min ahsani thiyabih wa massa min tibin in kana 'indah thumma atal jum'ah ila an qala kanat kaffaratan lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha." Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan dia memakai pakaian terbaiknya, dia juga memakai parfumnya apabila dia punya parfum, kemudian mendatangi sholat Jumat. Disebutkan di akhir hadis, hal tersebut bisa menjadi pelebur dosa antara Jumat tersebut dan Jumat yang sebelumnya. Adapun yang menunjukkan bahwa pakaian yang paling afdal adalah yang berwarna putih, maka ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min ath-thiyabil bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian-pakaian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu pakaian terbaik kalian. Dan hendaklah kalian mengkafani mayat-mayat kalian dengan pakaian-pakaian putih itu. Ya. Ini disebutkan fa innaha khairu thiyabikum. Karena sesungguhnya pakaian-pakaian yang berwarna putih itu pakaian terbaik kalian. Maka sebaiknya ketika kita berangkat untuk sholat Jum'ah, kita memakai pakaian terbaik kita yang berwarna putih. Yang berikutnya, menghilangkan bau yang bisa mengganggu dari diri kita. Menghilangkan bau yang bisa mengganggu dari diri kita. Bisa jadi ada orang yang punya bau badan, maka berusaha untuk menghilangkan bau badannya. Misalnya dengan menggunakan parfum badan, ya, atau menggunakan ya sesuatu yang bisa menghilangkan bau badannya. Bisa jadi ya bau tersebut ada di pakaiannya, maka ganti pakaian dengan yang lain yang tidak ada baunya. Bisa jadi bau itu karena orangnya itu perokok, ya. Orangnya perokok, jadi bau mulutnya. Atau bau bajunya karena dia merokok dan bau rokok itu akhirnya ke bajunya, ya dibersihkan. Ini bukan berarti kita membolehkan rokok, ya. Rokok, ya, menurut pendapat ulama-ulama di zaman kontemporer ini itu diharamkan karena merugikan kesehatan, baik kesehatan perokoknya, perokok aktif, maupun kesehatan perokok pasif, ya, atau orang-orang yang terkena asap rokok itu padahal mereka tidak merokok. Kesehatan diri dia dan kesehatan orang lain dirugikan. Banyak orang terganggu dengan asap rokok.
maka merokok itu diharamkan. Ya. Kalau ada ulama-ulama di zaman dulu yang mungkin memakruhkan atau mungkin membolehkan, maka itu karena mereka belum tahu bahaya rokok yang sangat luar biasa. Kalau mereka tahu bahaya rokok yang sangat luar biasa, sebagaimana orang-orang di zaman ini dengan penelitian-penelitiannya tahu bagaimana bahaya rokok, maka para ulama-ulama terdahulu yang membolehkan atau memakruhkan pun akan melarangnya. Karena di dalam Islam ada kaidah yang sangat masyhur, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada kemudaratan sedikit pun. Mendatangkan mudarat kepada diri kita tidak boleh. Apalagi mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ini lebih parah lagi. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau misalnya ada perokok, akhirnya bau mulutnya sangat tidak sedap, ya. Begitu pula bau yang keluar dari hidungnya sangat tidak sedap. Begitu pula bajunya, ya, bau rokok juga. Maka dia dianjurkan untuk membersihkan mulutnya, membersihkan hidungnya, membersihkan pakaian. Ganti pakaian dengan pakaian yang beraroma wangi. Sehingga orang-orang yang ada di sampingnya tidak terganggu. Kemudian kalau misalnya ada orang makan bawang merah, ya, atau makan bawang putih, atau makan makanan-makanan yang lainnya yang baunya itu sangat sangat mengganggu, baunya sangat kuat, maka dia harus berusaha untuk menghilangkan bau tersebut. Dia harusnya menghilangkan bau-bau tersebut agar para jamaah sholat Jum'ah itu bisa nyaman ketika mereka beribadah, agar tidak mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan di 0218236543, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Kami angkat via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan keadaan dari Cianjur. Silahkan pertanyaan. Ini Ustaz tentang masalah fadilah sholat mutlak di hari Jumat. Apakah sama orang yang mengerjakan sholat mutlak yang sedikit dengan yang banyak itu mendapat ampunan kalau nggak salah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada khilaf tentang masalah larangan sholat di saat matahari di tengah hari, termasuk di hari Jumat, karena saya menemukan beda pendapat itu daripada para ustadz gitu. Baik. Ya, mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari sebuah hadis, ajruki ala qadri nasabik. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika haji wada, ya. Ketika haji. Dan beliau haji cuma sekali, ya, haji wada. Ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu itu sesuai dengan kadar kepayahanmu. Jadi semakin berat suatu amalan,
semakin banyak suatu amalan, maka semakin banyak pahalanya. Kalau kita menjalankan sholat sunnah mutlak lebih banyak, tentunya itu lebih berat. Dan tentunya amalannya lebih banyak. Maka pahalanya juga lebih banyak. Jelas berbeda antara orang yang melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat dengan orang yang melakukan sholat sunnah mutlak misalnya 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat. Sholat sunnah mutlak semakin banyak dilakukan, ya semakin bagus. Ya, kalau ada yang belum paham, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh sebab. Ya, dia mutlak. Ya, jadi tidak ada sebabnya, tidak di tempat khusus. Ya, bukan karena orang tersebut datang ke tempat tertentu, bukan karena dia berada di waktu yang tertentu. Maka ini masuknya ke sholat sunnah mutlak. Ya. Misalnya kita melakukan ingin menjalankan sholat setelah kita menjalankan sholat ba'diyah zuhur. Setelah kita ba'diyah zuhur, kita ingin sholat. Tidak karena kita masuk ke masjid, ya. Bukan karena kita selesai wudhu, bukan, ya. Tidak ada sebabnya. Kita ingin sholat saja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Baik. Sholat sunnah mutlak ini dahulu banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang melakukan safar, ya. Ketika beliau sedang dalam perjalanan jauh, ya, beliau banyak melakukan sholat sunnah mutlak di atas kendaraannya. Intinya jawaban yang bisa kita sampaikan bahwa orang yang menjalankan sholat sunnah mutlak itu beda-beda pahalanya. Karena perbedaan keadaan seseorang. Termasuk yang membedakan adalah jumlah rakaat. Semakin banyak jumlah rakaatnya, akan semakin besar keutamaannya. Semakin banyak pahalanya. Baik. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jum'ah. Atau kita katakan sholat sunnah sebelum sholat Jum'ah. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Kalau ditanya apakah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti. Tapi yang jelas dahulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjalankan amalan itu. Sebelum imam datang, beliau sholat terus. Sholat sunnah terus. Sampai imam datang baru beliau berhenti dari sholat sunnahnya. Ya, ada perbuatan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apakah ada perbedaan dalam masalah ini ataukah tidak? Saya sekarang nggak bisa menjawab, ya. Saya hanya bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Berikut kami akan membacakan pesan singkat dari Amin di Bogor. Izin bertanya, apa hukumnya setelah melaksanakan sholat Jumat selesai, kemudian imamnya langsung memimpin sholat zuhur? Ini saya temui di masjid dekat tempat kerja saya. Silahkan Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini. Ya, saya juga dengar di beberapa tempat seperti ini. Maka amalan seperti ini adalah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dengan dalih apapun, amalan tersebut adalah amalan yang baru diada-adakan dalam agama ini. Itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah, ya.
bukan saya yang menyebutnya, tapi disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bid'ah. Kenapa harus ada sholat duhur? Bukankah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jum'ah? Bukankah setelah sholat Jum'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat duhur? Kenapa kita sholat duhur setelah Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kami mohon maaf Anda saat ini masih bersama kami tengah menyimak jawaban dari sebuah pertanyaan dari pesan singkat yang kami sampaikan kepada Ustadz. Qadarullah masya fa'al, ada sedikit permasalahan berkaitan dengan sambungan dan koneksi kami. Untuk itu kami berharap Anda bersabar untuk kembali mendapatkan saluran atau sambungan bersama Ustadz di kesempatan kali ini. Dan untuk itu kita akan menyimak beberapa jeda yang berikut ini atau lanjutan jawaban dari Ustaz. Tafadhal Pak Syukron. Ya, mohon maaf para jamaah sekalian rahimanallah, koneksi terputus. Tadi sampai pada penjelasan bahwa sebagian dari kaum muslimin ada yang melakukan sholat duhur setelah sholat Jumat. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Jawabannya jelas ya, yang seperti ini tidak dibenarkan. Karena ini jelas-jelas amalan yang diada-adakan di dalam Islam. Tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga tidak pernah menganjurkan yang seperti itu. Di zaman itu yang seperti itu bukan agama. Maka di zaman sekarang harusnya itu bukan agama. Itu sesuatu yang dimasuk-masukkan ke dalam agama. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Maka harusnya kita berhenti dari hal-hal yang seperti itu. Cobalah kita jujur. Cobalah kita jujur. Kita beribadah itu ngikut siapa? Kita beribadah ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus ngikutin Nabi? Karena hanya beliau yang tahu mana pintu pahala. Beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tidak ada wahyu. Kita tidak tahu pintu pahala kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan yang seperti itu? Kalau dalihnya, alasannya adalah untuk kehati-hatian, takutnya sholat Jum'ahnya nggak sah Ustaz, maka kita juga menjalankan sholat duhur. Maka jawabannya alasan yang sama kan sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak melakukan yang seperti itu? Di zaman Nabi kan juga ada kekhawatiran, takutnya sholat Jum'ahnya nggak sah. Kalau misalnya ada orang mengatakan, Ustadz, kalau zaman Nabi itu nggak ada kekhawatiran itu. Taib, di zaman sahabat, para sahabat bukan maksum per personnya ya, bukan orang yang maksum. Setiap personnya bukan manusia yang maksum. Sehingga ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan sholat Jum'ahnya tidak sah. Ternyata mereka tidak melakukan sholat duhur setelah sholat Jum'ahnya. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Beribadah itu harus ada dasar dalilnya. Ketika tidak ada dalilnya, maka kita harus tinggalkan. Ya. Jangan mengatakan mana dalil yang mengharamkannya. Karena pertanyaan ini salah tempat. Pertanyaan ini salah tempat. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu dilarang. Ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sehingga jangan ditanya dalam masalah ibadah mana dalil yang melarangnya.
Tapi pertanyaan dalam masalah ibadah itu, mana dalil yang membolehkannya? Ketika tidak ada dalil yang membolehkannya, berarti itu dilarang. Itulah hukum asal dari ibadah. Ya. Kalau kita bertanya mana dalil yang melarangnya, ya silahkan menanyakan mana dalil yang melarang kita untuk menjadikan sholat subuh itu 4 rakaat. Adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat subuh 4 rakaat? Mana dalil yang melarangnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dalil yang melarangnya. Rasulullah tidak pernah mengatakan jangan sholat subuh 4 rakaat. Tidak pernah seperti itu. Tapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat subuh itu 4 rakaat, adanya sholat subuh itu 2 rakaat, maka kita katakan sholat subuh itu harus 2 rakaat. Tidak ada sholat subuh 4 rakaat, tidak boleh itu. Padahal tidak ada hadis yang mengatakan janganlah sholat subuh 4 rakaat, tidak ada. Karena apa? Karena pada asalnya ibadah itu diharamkan. Pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhullah Ta'ala yang berkenan di kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktunya kembali menyampaikan dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Semoga menjadi tambahan ilmu dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada yang bersabar dari awal hingga akhir pelajaran ini menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA Hafidhullah Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.